Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 7, Bagman dan Crouch. Harry melepaskan diri dari Ron dan berdiri. Mereka telah tiba di hamparan tanah kosong berkabut. Di depan mereka berdiri sepasang penyihir yang tampak lelah dan galak. Yang satu memegangi arloji emas besar, satunya lagi segulung besar perkamen dan pena bulu. Keduanya berpakaian sebagai magel. Meskipun agak aneh, yang memegang arloji memakai setelan wol dengan sepatu bot setinggi betis. Temannya memakai kilt, pakaian tradisional Skotlandia yang seperti rok dan ponco. "Pagi Basil," kata Tuan Weasley, seraya memungut bot dan menyerahkannya kepada penyihir yang berkilt, yang melemparkannya ke dalam kotak besar berisi potke yang sudah digunakan di sebelahnya. Harry bisa melihat koran bekas, kaleng minuman, dan bola sepak bocor. "Halo Arthur," sapa Basil lelah. "Tidak tugas. Enak ya. Kami di sini semalam suntuk. Lebih baik kalian minggir. Ada rombongan besar dari Black Forest yang akan tiba pukul 5:15. Tunggu, ku beritahu tempat perkemahan kalian. Weasley. Dia memeriksa daftar perkaminya. Kira-kira 400 meter dari sini. Lapangan pertama yang kau jumpai. Manajer lapanganmu bernama Tuan Robert di Gori. Lapangan kedua, cari Tuan Paine." "Terima kasih Basil," kata Tuan Weasley, dan dia memberi isyarat agar semua mengikutinya. Mereka menyeberangi tanah yang kosong, tak bisa melihat banyak menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 20 menit, tampak pondok batu kecil di sebelah gerbang. Di balik gerbang, Harry bisa melihat sosok-sosok gelap ratusan tenda memenuhi lapangan yang membukit ke arah hutan gelap di kaki langit. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Cedric dan ayahnya dan mendatangi pintu pondok. Seorang laki-laki berdiri di pintu, memandang ke arah tenda-tenda. Sekali pandang, Harry langsung tahu bahwa dia satu-satunya magel ahli dalam radius beberapa hektar. Mendengar langkah-langkah mereka, laki-laki itu menoleh. "Pagi," sapa Tuan Weasley ramah. "Pagi," balas si magel. "Apakah Anda Tuan Robert?" "Ya betul," kata Tuan Robert. "Dan siapa Anda?" "Weasley, 2 tenda, dipesan 2 hari yang lalu." "Ya," kata Tuan Robert, membaca daftar dan ditempelkan di pintu. "Kalian mendapat tempat di sebelah hutan di sana itu. Cuma semalam?" "Ya," kata Tuan Weasley. "Anda akan membayar sekarang kalau begitu," kata Tuan Robert. Betul, tentu," kata Tuan Weasley. Dia mundur sampai agak jauh dari pondok dan memberi isyarat memanggil Harry. "Tolong aku, Harry," gumamnya, mengeluarkan segulung uang magel dari dalam sakunya dan mulai memilih-milih lembarannya. "Ini 10-an. Iya, aku lihat angkanya sekarang. Jadi ini 5-an. 20. Harry membetulkannya dengan berbisik. Salah tingkah karena tahu Tuan Robert berusaha mendengar setiap kata. Iya, jadi ini, berapa ini?" "Kertas-kertas kecil ini bikin bingung." "Anda orang asing," kata Tuan Robert ketika Tuan Weasley kembali mendekat untuk membayarnya. "Asing?" tanya Tuan Weasley bingung. "Anda bukan orang pertama yang mengalami kesulitan dengan uang," kata Tuan Robert, mengawasi Tuan Weasley dengan tajam. "Ada 2 orang yang mencoba membayarku dengan koin emas sebesar dog roda 10 menit yang lalu." "Betul?" kata Tuan Weasley gugup. Tuan Robert mencari-cari kembalian di dalam kaleng. "Belum pernah seramai ini," katanya tiba-tiba, memandang ke lapangan berkabut lagi. "Beratus-ratus orang pesan sebelumnya. Biasanya mereka muncul begitu saja." "Begitu?" kata Tuan Weasley. Tangannya terlurun meminta kembaliannya, tapi Tuan Robert tidak memberikannya. "Ya," katanya sambil menerawang. "Orang dari segala tempat, banyak sekali orang asing, dan bukan cuma orang asing. Orang-orang aneh, Anda tahu? Ada yang berkeliaran memakai kilt dan ponco." "Apa itu aneh?" tanya Tuan Weasley ingin tahu. Entahlah, ini seperti semacam rally," kata Tuan Robert. Mereka kelihatannya saling kenal, seperti pesta besar. Saat itu seorang penyihir memakai celana golf tiba-tiba muncul di sebelah pintu pondok Tuan Robert. "Obliviate," katanya tajam, seraya mengacungkan tongkatnya ke arah Tuan Robert. Dalam sekejap mata Tuan Robert langsung tidak terfokus. Keningnya yang semula berkerut kini licin lagi, dan wajahnya seperti melamun tak peduli. Harry mengenali gejala orang yang memorinya baru saja dimodifikasi. "Peta perkemahan untuk Anda," kata Tuan Robert dengan tenang, "dan kembalilah Anda." Banyak terima kasih," kata Tuan Weasley. Penyihir yang memakai celana golf menemani mereka sampai di gerbang bumi perkemahan.
Dia tampak lelah, dagunya biru belum bercukur, dan ada lingkaran-lingkaran ungu gelap di bawah matanya. Begitu di luar jangkauan pendengaran Tuan Robert, dia bergumam kepada Tuan Weasley. Repot menangani dia, perlu jampi memori 10 kali sehari untuk membuatnya tetap senang. Dan Ludo Bagman tidak membantu, berkeliaran ke sana kemari, sambil bicara tentang belajar dan kuapel keras-keras, sama sekali tidak memedulikan pengaman anti-magel. Ya ampun, aku akan senang kalau ini selesai, sampai nanti Arthur. Dia berdis aparat. Bukankah Tuan Bagman kepala permainan dan olahraga sihir? Tanya Ginny keheranan. Mestinya dia tidak menyebut-nyebut belajar. Dekat magel kan? Mestinya begitu, kata Tuan Weasley, tersenyum, dan mengajak mereka memasuki gerbang. Tetapi dari dulu, Ludo memang agak, longgar soal keamanan. Tapi kau tak bisa mendapat kepala departemen olahraga yang lebih antusias daripada Ludo. Dia sendiri dulu pemain Quidditch untuk tim Inggris, dan dia bitet terbaik yang pernah dimiliki. Wimborne Wasps berarti lebah-lebah Wimborne. Mereka berjalan dengan susah payah di lapangan berkabut, di antara deretan panjang tenda. Sebagian besar tampak biasa. Pemiliknya jelas mencoba membuatnya semirip mungkin dengan kemah magel, tetapi agak meleset dengan menambahkan cerobong asap atau penarik lonceng atau baling-baling udara. Meskipun demikian, di sana-sini ada tenda yang jelas sekali gaib sehingga Harry tidak heran. Tuan Robert menjadi curiga. Tengah lapangan berdiri tenda mewah dari sutra bergaris seperti istana mini, dengan beberapa ekor merak hidup berkeliaran di pintu masuknya. Sedikit lebih jauh lebih melewati tenda bertingkat 3 dengan beberapa menara. Di dekatnya ada tenda dengan kebun di depannya, lengkap dengan tempat mandi burung, jam matahari dan air mancur. Dari dulu selalu begitu, kata Tuan Weasley, tersenyum. Tak tahan, tidak pamer kalau sedang berkumpul. Kita sudah sampai, lihat ini tempat kita. Mereka sudah tiba di tepi hutan di tempat yang paling atas. Dan di sini ada tempat kosong, dengan papan tenda kecil yang ditancapkan di tanah bertulisan Weasley. Tak bisa dapat yang lebih baik lagi, kata Tuan Weasley senang. Lapangan Quidditch-nya, persis di balik hutan, kita sudah dekat sekali. Dia menurunkan ransel dari punggungnya. Baik, katanya bersemangat. Tak diizinkan pakai sihir, karena jumlah kita di tanah magel begitu banyak. Kita akan mendirikan tenda-tenda ini dengan tangan. Tak akan terlalu sulit. Magel toh melakukannya sepanjang waktu. Nah, Harry, menurutmu kita mulai dari mana? Harry seumur hidup belum pernah berkemah. Keluarga Dursley tidak pernah mengajaknya ke acara liburan apapun. Mereka lebih suka menitipkannya pada Nyonya Pig, tetangga yang sudah tua. Meskipun demikian, dia dan Hermione berhasil mereka-reka di mana tiang dan pancang harus didirikan. Dan walaupun Tuan Weasley lebih banyak mengganggu daripada membantu karena dia jadi kelewat bersemangat menggunakan palu, mereka akhirnya berhasil juga mendirikan 2 kemah berantakan. Semuanya mundur untuk mengagumi hasil karya mereka. Tak seorang pun yang melihat kemah ini akan mengira ini kemah milik penyihir, pikir Harry, tetapi masalahnya begitu Bill, Charlie, dan Percy tiba, jumlah mereka akan jadi 10. Hermione rupanya menyadari hal ini juga. Dia melempar pandang, bertanya kepada Harry ketika Tuan Weasley merangkak memasuki kemah pertama. Akan sedikit sempit, serunya, tapi kurasa kita semua bisa masuk. Masuk dan lihatlah. Harry membungkuk menerobos tutup kemah, dan ternganga. Dia masuk ke dalam kelat berkamar 3 model lama, lengkap dengan kamar mandi dan dapur. Anehnya, perabotnya sama seperti yang ada di rumah Nyonya Pig. Ada tutup rajutan di kursi-kursi yang modelnya berbeda-beda, dan bau kucing yang menyengat. Ya kan tidak untuk waktu lama, kata Tuan Weasley, menyeka kepalanya yang botak dengan sapu tangan dan memandang ke 4 tempat tidur susun di dalam kamar. Aku meminjam ini dari Perkins, teman kantor. Tak bisa sering kemah lagi, kasihan. Dia kena lumbago, sakit punggung. Dia memungut ketel berdebu dan mengintip ke dalamnya. Kita perlu air. Ada tanda keran di peta yang tadi diberikan si Muggle, kata Ron, yang telah mengikuti Harry masuk ke dalam kemah dan tampak sama sekali tidak terkesan dengan proporsi ruang dalamnya yang luar biasa. Di sisi lain lapangan, kalau begitu bagaimana kalau kau, Harry dan Hermione ke sana dan mengambil air untuk kita? Tuan Weasley mengeluarkan ketel dan 2 panci.
Dan kami yang di sini akan mencari kayu untuk api. Tapi kita punya oven, kata Ron. Kenapa kita tidak? Ron, pengamanan anti magel, kata Tuan Weasley. Wajahnya berseri penuh gairah. Kalau magel asli berkemah, mereka memasak dengan api di luar. Aku sudah pernah lihat. Setelah terkila di kemah anak perempuan, yang sedikit lebih kecil daripada kemah para pria. Meskipun tanpa bau kucing, Harry, Ron, dan Hermione menyeberangi bumi perkemahan, membawa ketel dan panci. Kini seiring dengan terbitnya matahari dan menipisnya kabut, mereka bisa melihat hamparan tenda yang bertebaran di segala jurusan. Mereka berjalan pelan melewati deretan tenda itu, memandang berkeliling dengan penuh minat. Harry baru menyadari betapa banyaknya penyihir di dunia ini. Dia tak pernah benar-benar memikirkan penyihir di negara lain. Para perkemah lain mulai bangun, awalnya keluarga-keluarga yang punya anak kecil. Harry belum pernah melihat penyihir kecil-kecil ini. Seorang anak laki-laki tak lebih dari 2 tahun berjongkok di depan tenda berbentuk piramida, memegang tongkat dan dengan riang menusuk-nusuk siput di rerumputan. Si siput perlahan menggelembung sebesar salami. Saat mereka melewati anak itu, ibunya bergegas keluar dari tenda. Berapa kali sudah kularang, Kevin? Jangan sentuh tongkat ayahmu. Ya, si ibu menginjak si siput raksasa yang langsung pecah. Omelannya memecah keheningan pagi. Di tingkah teriakan-teriakan si anak kecil. Mama mecahin siput, mama pecahin siput. Tak jauh dari situ mereka melihat 2 anak perempuan kecil, tak lebih besar dari Kevin. Mereka berdua naik sapu terbang mainan, yang cuma terbang rendah sehingga jari-jari kaki kedua anak itu masih menyentuh rumput yang berembun. Petugas kementerian sudah melihat mereka saat bergegas melewati Harry, Ron, dan Hermione. Dia bergumam bingung. Di pagi hari yang tegang begini, orang tua pasti ketiduran. Di sana-sini penyihir dewasa, laki-laki dan perempuan bermunculan dari tenda-tenda mereka dan mulai memasak sarapan. Beberapa secara sembunyi-sembunyi menyihir api dengan tongkat sihir mereka. Yang lain menggores korek api dengan wajah ragu, seakan yakin korek itu tidak akan menyala. 3 penyihir Afrika sedang bicara serius. Ketiganya memakai jubah putih panjang dan memegang sesuatu seperti kelinci di atas api berwarna ungu cerah. Sementara serombongan penyihir separuh baya Amerika duduk sambil bergosip riang di bawah spanduk berkelip-kelip yang dipasang di antara tenda-tenda mereka, dengan tulisan berbunyi, Institut Penyihir Salem. Harry mendengar sekilas-kilas potongan pembicaraan dalam bahasa-bahasa asing dari dalam tenda-tenda yang mereka lewati, dan meskipun dia tidak memahami sepatah kata pun, nada semua suara itu bergairah. Mataku yang tidak benar? Matakukah yang tidak benar? Atau semuanya berubah menjadi hijau? Tanya Ron. Ternyata bukan mata Ron yang salah. Mereka memasuki kawasan berisi sekelompok tenda yang semuanya ditutupi shamrock lebat, sehingga kelihatannya ada bukit-bukit berbentuk aneh telah bermunculan di tanah. Shamrock adalah tanaman dengan daun opal berhelai 3 yang dipakai sebagai lambang negara Irlandia. Wajah-wajah penuh senyum tampak dari tenda-tenda yang pintunya terbuka. Kemudian dari belakang mereka mendengar nama mereka dipanggil. Harry, Ron, Hermione. Seamus Finnegan lah yang memanggil. Seamus teman kelas 4 yang sama-sama Gryffindor. Dia duduk di depan tendanya sendiri yang juga tertutup shamrock, bersama perempuan berambut pirang yang tentunya ibunya dan sahabatnya Dean Thomas juga dari Gryffindor. Suka dekorasinya? Tanya Seamus nyengir. Kementerian tidak terlalu senang. Kenapa kita tidak boleh menunjukkan warna kebangsaan kita? Kata Nyonya Finnegan. Kalian harus lihat apa yang ditempelkan para penyihir Bulgaria di tenda-tenda mereka. Kalian akan mendukung Irlandia, kan? Dia menambahkan, memandang Harry, Ron, dan Hermione. Setelah meyakinkannya bahwa mereka memang mendukung Irlandia, mereka melanjutkan perjalanan lagi, meskipun Ron menyeletuk. Dikelilingi mereka bisa omong apa kita? Aku penasaran apa ya yang ditempelkan para penyihir Bulgaria di depan tenda mereka, kata Hermione. Ayo kita lihat ke sana, ajak Harry seraya menunjuk tebaran luas tenda di tempat agak tinggi dengan bendera Bulgaria putih, hijau, dan merah berkibar bertiup angin. Tenda-tenda itu tidak ditutupi tanaman hidup, tetapi semuanya ditempeli poster yang sama.
Poster wajah masam dengan alis lebar hitam. Gambar itu tentu saja bergerak, tapi yang dilakukannya hanyalah mengedip dan memberengut. Kram, kata Ron pelan. Apa? Tanya Hermione. Kram? Kram, kata Ron. Viktor Kram, Seeker Bulgaria. Tampangnya galak betul, kata Hermione. Memandang berkeliling ke begitu banyak poster Kram yang mengedip dan memberengut kepada mereka. Galak. Ron mengangkat matanya ke langit. Siapa peduli tampaknya galak. Dia luar biasa, dia juga masih muda. Baru 18 atau sekitar itulah. Dia jenius. Tunggu sampai malam ini, kalian akan lihat sendiri. Sudah ada antrean pendek di depan keran. Di sudut lapangan, Harry, Ron, dan Hermione ikut antri. Persis di belakang dua pria yang sedang berdebat seru. Yang satu penyihir sudah tua sekali, memakai gaun malam berbunga-bunga, satunya lagi jelas petugas Kementerian Sihir. Dia memegangi celana panjang bergaris dan nyaris menangis saking putus asanya. Pakailah ini, Arsi, ayolah, kau tak bisa berkeliaran dengan berpakaian begitu. Si Muggle di gerbang sudah mulai curiga. Aku beli ini di toko Muggle, kata penyihir si tua bandel. Muggle pakai ini. Muggle perempuan yang pakai, Arsi, bukan laki-laki. Yang laki-laki pakai ini, kata si petugas kementerian, dan dia melambaikan celana bergaris itu. Aku tidak mau, kata si penyihir tua jengkel. Aku suka angin segar di sekeliling anggota rahasiaku. Terima kasih. Hermione sudah tak tahan lagi menahan tawa, sehingga dia terpaksa meninggalkan antrian dan baru kembali lagi setelah Arsi mengambil airnya dan pergi. Berjalan lebih lambat sekarang karena beban air yang mereka bawa. Mereka kembali ke kemah mereka. Di sana-sini mereka melihat lebih banyak lagi wajah-wajah yang mereka kenal. Murid-murid Hogwarts yang lain bersama keluarga mereka. Oliver Wood, mantan kapten tim Quidditch Gryffindor yang baru saja lulus, menyeret Harry ke tenda orang tuanya untuk diperkenalkan, dan dengan bersemangat memberitahu Harry bahwa dia baru saja diterima di tim cadangan Padelmere United. Berikut mereka dipanggil Annie Macmillan, anak kelas 4 Hufflepuff, dan sedikit lebih jauh mereka melihat Cho Chang, gadis sangat cantik yang bermain sebagai Seeker tim Ravenclaw. Dia melambai dan tersenyum kepada Harry. Harry menumpahkan air cukup banyak ke bagian depan tubuhnya ketika dia membalas melambai, supaya tidak diledek Ron. Harry buru-buru menunjuk serombongan besar remaja yang belum pernah dilihatnya. Siapa kira-kira mereka itu, katanya. Mereka tidak bersekolah di Hogwarts, kan? Kurasa mereka sekolah di sekolah sihir di negara lain, kata Ron. Aku tahu ada sekolah-sekolah sihir lain, tapi belum pernah ketemu anak yang bersekolah di sana. Bill punya teman pena yang bersekolah di Brazil dulu sekali, sudah bertahun-tahun yang lalu, dan dia ingin ke sana mengunjunginya. Tapi Mam dan Dad tidak sanggup membiayainya. Teman penanya tersinggung ketika dia menulis tidak bisa datang dan Bill dikirimi topi yang sudah dikutuk. Topi itu membuat telinganya mengerut. Harry tertawa tetapi tidak menyuarakan keheranan yang disarankannya ketika mendengar tentang sekolah-sekolah sihir yang lain. Dia beranggapan setelah melihat begitu banyak perwakilan dengan berbagai kebangsaan, bahwa selama ini dia bodoh karena tak pernah menyadari bahwa Hogwarts tak mungkin satu-satunya sekolah sihir yang ada. Dia mengerling Hermione yang tampak sama sekali tidak terkejut mendengar informasi ini. Pastilah dia sudah membaca tentang sekolah-sekolah sihir yang lain itu dari buku atau apa. Kalian lama sekali, kata George ketika mereka akhirnya tiba kembali di kemah keluarga Weasley. Ketemu berapa orang, kata Ron, menaruh airnya. Apinya belum kau nyalakan? Dad lagi bersenang-senang korek apinya, kata Fred. Tuan Weasley belum menyalakan api, tapi bukannya belum mencoba. Batang korek api yang patah bertebaran di tanah di sekitarnya, tetapi tampaknya dia senang sekali. Ups, katanya ketika dia berhasil menyalakan sebatang korek dan buru-buru menjatuhkannya karena kaget. Begini Tuan Weasley, kata Hermione berbalik arah, mengambil kotak korek api darinya dan menunjukkan cara menyalakannya dengan benar. Akhirnya mereka berhasil menyalakan api, walaupun masih perlu 1 jam lagi sampai apinya cukup panas untuk memasak. Namun ada banyak yang bisa dilihat selama mereka menunggu. Tenda mereka rupanya berdiri sejajar dengan semacam jalan yang menuju ke tengah lapangan. Dan para pegawai kementerian tak hentinya bergegas melewati jalan itu, menyapa Tuan Weasley dengan hangat ketika lewat. Tuan Weasley terus-menerus memberi komentar.
terutama untuk Harry dan Hermione. Anak-anaknya sendiri sudah tahu banyak tentang Kementerian Sihir, sehingga tidak tertarik. Itu kan Bert Mockridge, kepala kantor hubungan Goblin, yang akan lewat ini Gilbert Wimple. Dia anggota komite sihir eksperimental. Sudah beberapa waktu dia bertanduk begitu. Halo Arnold Pisgood, dia ahli penghilang, anggota pasukan pembalikan sihir tak sengaja. Kalian tahu kan? Dan itu Bort dan Crow. Mereka tak bisa dikatakan. Mereka apa? Dari Departemen Misteri, Top Secret, entah apa yang mereka lakukan. Akhirnya apinya siap, dan mereka baru saja mulai masak telur dan sosis ketika Bill, Charlie, dan Percy berjalan keluar dari hutan ke arah mereka. Baru saja beraparedat, kata Percy keras-keras. Makan siang yang enak. Mereka sudah setengah jalan makan telur dan sosis. Ketika Tuan Weasley lompat bangun, melambai dan tersenyum pada seorang laki-laki yang berjalan ke arah mereka. Aha, katanya, tokoh utama kita Ludo Bagman. Ludo Bagman adalah orang yang paling gampang dikenali, sejauh yang dilihat Harry, bahkan mengalahkan si tua RC yang memakai gaun malam berbunga. Ludo memakai jubah Quidditch panjang bergaris-garis horizontal kuning, cerah dan hitam. Gambar lebah raksasa terpampang di dadanya. Penampilannya mengesankan orang tinggi besar yang kondisinya kurang dipertahankan. Jubahnya tampak tertarik ketat di bagian perutnya yang besar. Perut yang pasti tak sebesar itu ketika dia masih menjadi pemain Quidditch nasional Inggris. Hidungnya melesak, mungkin patah terhantam belajar, pikir Harry. Tapi mata birunya yang bulat, rambut pirangnya yang pendek, dan wajahnya yang merah sehat membuatnya tampak seperti anak sekolah bertubuh besar. Ahoy, seru Bagman riang. Dia berjalan ringan seakan ada pegas di telapak kakinya dan jelas sedang bergairah sekali. Atur, sobat, sapanya ketika tiba di api unggun. Hari yang hebat. Tak bisa kita mengharap cuaca yang lebih bagus dari ini. Malam nanti tak berawan, dan semua rencana berjalan lancar. Tak banyak yang harus kukerjakan. Di belakangnya serombongan petugas kementerian yang tampak kelelahan buru-buru lewat, menunjuk bukti di kejauhan bahwa ada api sihir yang memancarkan bunga api ungu setinggi 6 meter ke angkasa. Percy bergegas maju dengan tangan terulur. Rupanya celaannya mengenai cara Ludo Bagman menjalankan departemennya tidak mencegahnya ingin memberi kesan baik. Iya, kata Tuan Weasley tersenyum. Ini anakku Percy, dia baru mulai bekerja di kementerian. Dan ini Fred, bukan George. Yang itu Fred, Bill, Charlie, Ron, anak perempuanku Ginny, dan teman-teman Ron, Hermione Granger, dan Harry Potter. Bagman agak kaget mendengar nama Harry, dan matanya seperti yang sudah dihafal Harry, terangkat ke atas ke bekas luka di dahi Harry. Anak-anak, Tuan Weasley meneruskan, ini Ludo Bagman, kalian tahu siapa beliau. Berkat beliaulah kita mendapat tiket yang bagus sekali. Bagman tersenyum dan melambaikan tangan seakan itu cuma soal kecil. Mau taruhan untuk pertandingan nanti, Arthur? Katanya bersemangat, menggerincingkan uang emas yang kedengarannya banyak di dalam saku-saku jubah kuning hitamnya. Roddy Potter sudah bertaruh Bulgaria akan mencetak gol lebih dulu. Aku memberi tawaran cukup baik. Mengingat 3 pemain depan Irlandia adalah yang terkuat yang pernah kulihat selama beberapa tahun belakangan ini. Dan si kecil Agatha Tim mempertaruhkan separuh sahamnya di peternakan belut untuk tebakainya bahwa pertandingan akan berlangsung seminggu. Oh baiklah, kata Tuan Weasley. Apa ya enaknya? 1 galer untuk kemenangan Irlandia. 1 galeon? Ludo Bagman tampak sedikit kecewa, tapi langsung menguasai diri lagi. Baiklah. Ada lagi yang mau taruhan? Mereka masih terlalu kecil untuk berjudi, kata Tuan Weasley. Molly tak akan suka. Kami mau ikut 37 galeon, 15 sikel, 3 knat, kata Fred sementara dia dan George mengumpulkan uang mereka. Tebakan kami Irlandia menang, tetapi Victor Krum mendapatkan snitnya. Oh, dan kami juga menawarkan tongkat sihir palsu. Kalian jangan menunjukkan barang rongsokan macam itu kepada Tuan Bagman, desis Percy. Tapi Bagman rupanya tidak menganggap itu barang rongsokan. Sebaliknya malah wajahnya yang kekanakan tampak bergairah ketika dia mengambil tongkat itu dari Fred. Dan seketika tongkat itu mengeluarkan bunyi ciap-ciap keras dan berubah menjadi ayam-ayaman karet. Bagman tertawa gelak-gelak. Luar biasa, sudah bertahun-tahun aku tidak melihat yang sehebat ini.
Kubeli 5 galeon. Percy langsung bersikap kaku mencela. Anak-anak, bisik Tuan Weasley. Kalian tak boleh bertaruh. Itu seluruh tabungan kalian. Ibu kalian, jangan merusak kesenangan. Atur, dentum Ludo Bagman menggerincingkan uang dalam kantongnya dengan penuh semangat. Mereka sudah cukup besar untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Menurut kalian, Irlandia akan menang, tapi Kram akan mendapatkan senitnya. Tak mungkin. Nak, tak mungkin. Aku beri tawaran mahal untuk tebakan kalian itu. Kita tambahkan 5 galeon dari tongkat lucu ini ya. Tuan Weasley cuma bisa memandang tak berdaya ketika Ludo Bagman mengeluarkan buku catatan dan pena bulu dan mencatat nama si kembar. Bagus, kata George, mengambil secari perkamen yang diulurkan Bagman kepadanya dan menyelipkannya ke dalam saku depan jubahnya. Bagman menoleh riang lagi ke Tuan Weasley. Kalian bisa bantu tidak? Aku tidak cari-cari Barty Crouch. Menteri Olahraga Bulgaria bikin repot. Dan aku tidak mengerti sepatah pun yang dikatakannya. Barty akan mengerti. Dia bisa bicara kira-kira 150 bahasa. Tuan Crouch, kata Percy, mendadak menanggalkan ketakutan penuh celah di wajahnya dan menjadi bersemangat. Dia bisa lebih dari 200 bahasa. Mermis dan gobbledygook dan troll. Semua orang bisa bahasa troll, kata Fred meremehkan. Tinggal tunjuk dan menggeram saja. Percy melempar pandang marah kepada Fred dan menyodok api keras supaya Kate mendidih lagi. Sudah ada berita tentang Berta Jorkins, Ludo? Tuan Weasley bertanya ketika Bagman mendudukkan diri di rumput di sebelah mereka. Belum sama sekali, ujar Bagman santai. Tapi dia pasti muncul, kasihan si Berta. Ingatannya seperti kuali bocor dan sama sekali tak bisa menentukan arah. Tersesat, pasti. Dia akan muncul lagi di kantor bulan Oktober dan mengira masih bulan Juli. Menurutmu belum waktunya kirim orang untuk mencari dia? Tuan Weasley menyarankan ketika Percy menyerahkan teh untuk Bagman. Barty Crouch berkali-kali bilang begitu, kata Bagman. Matanya yang bulat melebar dengan polos. Tapi saat ini betul-betul sibuk sekali, kita tak bisa kirim orang. Oh, panjang umur Barty. Seorang penyihir baru saja beraparat di sebelah api unggu mereka. Dan kekontrasannya dengan Ludo Bagman yang duduk santai di rerumputan memakai jubah wabsnya tak bisa lebih mencolok dari itu. Barty Crouch sudah agak tua, kaku memakai setelan jas bagus dan berdasi. Belahan rambut abu-abunya yang pendek sangat lurus, nyaris tak wajar, dan kumis tipisnya yang seperti sikat gigi seakan diratakan menggunakan penggaris. Sepatunya disemir berkilap. Harry bisa memahami kenapa Percy mengidolakannya. Percy orang yang sangat patuh pada peraturan. Dan Tuan Crouch mematuhi peraturan tentang berpakaian ala muggle begitu telitinya sampai dia bisa dikira manajer bank. Harry bahkan menyaksikan Paman Vernon bisa menebak dia sebetulnya bukan muggle. Duduk di rumput sini Barty, kata Ludo riang, mengelus rerumputan di sebelahnya. Tidak, terima kasih Ludo, kata Crouch. Dan ada sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Aku cari kau kemana-mana. Pihak Bulgaria mendesak kita menambah 12 tempat duduk di box utama. Oh, jadi itu mau mereka, kata Bagman. Kukira mereka mau pinjam jepitan. Aksennya tajam sekali, Tuan Crouch, kata Percy terengah. Seraya membungkuk sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti orang bungkuk. Anda mau secangkir teh? Oh, kata Tuan Crouch, memandang Percy agak heran. Ya, terima kasih, Werribee. Fred dan George sampai tersedak. Percy, yang telinganya merah padam, menyibukkan diri membuat teh. Oh, dan aku juga mau bicara denganmu, Atur, kata Tuan Crouch. Matanya yang tajam memandang Tuan Weasley. Ali Basir marah-marah. Dia mau bicara denganmu tentang pelarangan ekspor karpet terbang. Tuan Weasley menghela napas berat. Aku mengirim burung hantu kepadanya soal itu minggu lalu. Sudah berkali-kali kuberitahukan kepadanya. Karpet didefinisikan sebagai barang muggle oleh kantor pendaftaran benda-benda tersihir yang dilarang. Tapi maukah dia memahaminya? Aku ragu, kata Tuan Crouch. Menerima cangkir dari Percy. Dia ingin sekali mengekspor ke sini. Karpet tidak akan menggantikan sapu di Inggris, kan? Kata Bagman. Ali berpendapat ada peluang di pasar sebagai kendaraan keluarga. Kata Tuan Crouch, aku ingat kakekku punya aks minter yang cukup untuk 12 orang, tapi itu sebelum karpet dilarang tentu saja. Caranya bicara seakan dia ingin tidak ada yang meragukan bahwa semua leluhurnya tidak pernah melanggar hukum. Jadi, sedang sibuk sekali Barty,
kata Bakman riang. Lumayan, kata Tuan Krok hambar. Mengorganisir podcast di 5 benua bukan urusan mudah, Ludo. Kurasa kalian berdua akan senang kalau semua ini sudah selesai, kata Tuan Weasley. Ludo Bakman tampak terkejut senang. Belum pernah aku segembira ini, tapi bukannya tak ada lagi yang diharapkan. Berarti masih banyak yang perlu diorganisir. Tuan Crouch mengangkat alis ke arah Bakman. Kita sudah sepakat tidak mengumumkannya sebelum semua detail. Oh, detail, kata Bakman. Melambaikan tangan, mengabaikan kata itu seperti menghalau lalat. Mereka sudah tanda tangan kan? Mereka sudah setuju kan? Taruhan. Pasti tak lama lagi anak-anak ini juga tahu. Maksudku toh akan diadakan di Hogwarts. Ludo, kita harus ketemu delegasi Bulgaria, kata Tuan Crouch tajam. Ludo, kita harus ketemu delegasi Bulgaria, kata Tuan Crouch tajam, memotong ucapan Bakman. Terima kasih tehnya, Werby. Dia mendorong tehnya yang belum diminum ke arah Percy dan menunggu Ludo berdiri. Bakman bangkit meneguk sisa tehnya. Uang emas di dalam kantongnya bergemericing nyaring. Sampai ketemu kalian semua nanti, katanya. Kalian akan berada di box utama bersamaku. Aku komentator. Dia melambai. Barty Crouch mengangguk singkat, dan keduanya berdisakaret. Apa yang akan diadakan di Hogwarts, Dad? Tanya Fred penasaran. Apa yang mereka bicarakan? Tak lama lagi kau akan tahu, kata Tuan Weasley tersenyum. Ini masih termasuk informasi rahasia. Sampai tiba saatnya kementerian memutuskan mengumumkannya, kata Percy kaku. Tuan Crouch benar, jika tidak mau mengungkapnya. Oh, tutup mulut, Wennerby, kata Fred. Kegairahan meningkat seperti awan yang tampak jelas di bumi perkemahan selewat tengah hari. Sorenya, bahkan udara musim panas yang tenang terasa bergelora dengan antisipasi. Dan saat kegelapan menebar seperti tirai di atas ribuan penyihir yang menanti, kepura-puraan yang tersisa pun lenyap. Para petugas kementerian tampaknya sudah menyerah. Padahal yang tak dapat dihindari dan berhenti berlawan tanda-tanda sihir yang sekarang bermunculan di mana-mana. Para pedagang beraparet setiap beberapa meter, membawa nampan dan mendorong kereta penuh berisi dagangan luar biasa. Ada mawar-mawar yang menyala hijau untuk Irlandia, merah untuk Bulgaria, yang meneriakkan nama-nama para pemain. Topi kerucut hijau dihiasi Shamrock yang menari-nari. Syal Bulgaria berhias singa yang betul-betul menggaung. Bendera-bendera kedua negara yang menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing jika dilambaikan. Ada juga sapu firebolt mainan kecil-kecil yang benar-benar bisa terbang. Dan boneka-boneka para pemain terkenal untuk koleksi, yang bisa berjalan-jalan dengan bergaya di atas telapak tanganmu. Aku menabung semua uang sakuku selama musim panas untuk ini. Ron memberitahu Harry ketika mereka dan Hermione berjalan melewati para pedagang. Membeli souvenir, meskipun Ron membeli topi Shamrock yang menari dan mawar hijau. Ia juga membeli boneka kecil Victor Krum, Seeker Bulgaria, miniatur keran berjalan bolak-balik di atas telapak tangan Ron. Cemberut memandang mawar hijau di atasnya. Oh, lihat ini, kata Harry, bergegas ke kereta dorong yang menggunung, berisi sesuatu seperti teropong kuningan. Hanya saja teropong itu dilengkapi segala macam knob dan putaran aneh. Omniocula, kata si penjual penuh semangat. Kalian bisa mengulang permainan, melambarkan apa saja, dan bisa memperlihatkan penggalan permainan yang mana saja. Kalau diperlukan, murah, cuma 10 galeon. Jadi nyesal aku sudah beli ini, kata Ron, menunjuk topi Shamrock. Menarinya dan memandang Omniocula dengan wajah kepingin sekali. 3, kata Harry tegas. 3, kata Harry tegas kepada penjualnya. Jangan, tidak usah, kata Ron, wajah merah padam. Dia selalu agak peka terhadap kenyataan bahwa Harry yang mewarisi sedikit harta orang tuanya punya lebih banyak uang daripada dirinya. Kalian tak akan dapat hadiah Natal lagi, kata Harry kepadanya, mengulurkan Omniocula ke tangan Ron dan Hermione sampai kira-kira 10 tahun. Cukup adil, kata Ron nyengir. Oh, Trims Harry, kata Hermione, dan aku akan membeli buku acara untuk kita. Lihat, dengan kantong uang mereka jauh lebih ringan. Mereka kembali ke tenda. Bill, Charlie, dan Ginny semua memakai mawar hijau juga, dan Tuan Weasley membawa bendera Irlandia. Fred dan George tidak punya souvenir, karena semua uang mereka sudah diberikan kepada Bakman. Dan kemudian bunyi gong yang dalam membahana dari suatu tempat di balik hutan. Dan serentak lentera-lentera hijau dan merah menyala di pepohonan.
menerangi jalan menuju lapangan. Sudah waktunya, kata Tuan Wesley tampak sama bergairahnya dengan semua anak itu. Ayo kita berangkat. Bab 8. Piala Dunia Quidditch. Menenteng belanjaan mereka, Tuan Wesley di depan. Mereka semua bergegas memasuki hutan, mengikuti jalan yang diterangi lentera. Mereka bisa mendengar bunyi ribuan orang bergerak di sekitar mereka. Teriakan-teriakan dan tawa. Penggalan-penggalan nyanyian. Atmosfer kegairahan tinggi itu menular. Harry tak bisa berhenti senyum. Mereka berjalan menembus hutan selama kira-kira 20 menit. Mengobrol dan bergurau. Sampai akhirnya mereka muncul di sisi lain hutan di depan stadion yang luar biasa besarnya. Walau Harry hanya bisa melihat sepotong tembok emas yang mengitari stadion, dia bisa memperkirakan 10 katedral bisa masuk di dalamnya. Muat untuk 100.000 penonton, kata Tuan Wesley melihat kekaguman di wajah Harry. 500 satgas kementerian mengerjakannya selama setahun penuh. Mantra penolak magel pada setiap sentinya. Setiap kali ada magel datang ke dekat sini sepanjang tahun. Mereka tiba-tiba ingat ada janji penting dan langsung pergi lagi. Untunglah, katanya mengajak mereka ke pintu masuk terdekat yang sudah dikerumuni para penyihir yang berteriak-teriak. Tempat duduk utama, kata penyihir perempuan di pintu masuk setelah mengecek tiket mereka. Box utama, langsung ke atas atur, paling tinggi. Tangga menuju ke stadion berlapis karpet ungu tua. Mereka naik bersama para penyihir lain yang perlahan menyebar memasuki pintu-pintu di kanan kiri mereka. Rombongan Tuan Wesley naik terus sampai akhirnya mereka tiba di puncak tangga dan berada di dalam box kecil yang terpasang pada ketinggian maksimum dan terletak persis di tengah di antara tiang-tiang gawang emas. Kira-kira 20 kursi ungu keemasan berjajar dalam 2 deret, dan Harry yang mengisi deretan depan bersama keluarga Wesley. Menunduk menyaksikan pemandangan yang tak pernah bisa dibayangkannya. 100.000 penyihir mengambil tempat mereka, yang naik bertingkat-tingkat di sekeliling stadion opal itu. Segalanya diterangi cahaya keemasan misterius, yang seakan muncul dari dalam stadion itu sendiri. Lapangan tampak sehalus beludru dari tempat mereka yang tinggi. Pada masing-masing ujung stadion berdiri 3 tiang gawang setinggi 15 meter. Persis di depan mereka, hampir setinggi garis pandang Harry. Dan ada papan raksasa, tulisan emas tak hentinya meluncur di papan itu. Seakan ada tangan raksasa yang tak kelihatan menulis di atasnya, kemudian menghapusnya lagi. Setelah mengawasinya, Harry melihat bahwa papan itu menampilkan iklan. Blue Bottle, sapu untuk seluruh keluarga, aman, bisa diandalkan, dan dilengkapi dalam anti maling. Penghilang segala macam kotoran. Buatan Nyonya Scower. Tanpa upaya, tanpa noda. Gladrax, merek pakaian paling cocok untuk penyihir. London, Paris, Hogsmeade. Harry mengalihkan matanya dari papan dan menoleh untuk melihat siapa saja yang duduk di box itu bersama mereka. Sejauh ini masih kosong. Hanya ada makhluk kecil yang duduk di ujung deretan di belakang mereka. Makhluk itu yang kakinya pendek sekali sehingga terjulur di depan tubuhnya di atas kursi, memakai serbet yang dikerudungkan seperti toga. Dan wajahnya disembunyikan di balik tangannya, tetapi telinga yang panjang seperti kelelawar rasanya dikenali Harry. Dobby, sapa Harry keheranan. Makhluk itu mendongak dan meregangkan jari-jarinya. Tampak matanya yang sangat besar berwarna coklat dan hidungnya yang bentuk serta ukurannya sebesar tomat. Dia bukan Dobby, tetapi jelas dia peri rumah, seperti halnya teman Harry si Dobby. Harry telah membebaskan Dobby dari pemiliknya, keluarga Malfoy. Apakah Anda memanggil saya Dobby? Kata si peri ingin tahu, dari balik jari-jarinya. Suaranya bahkan lebih melengking dibanding Dobby kecil, nyaring dan bergetar. Dan Harry menduga meskipun susah sekali membedakan peri rumah bahwa yang ini mungkin perempuan, Ron dan Hermione menoleh ikut melihat. Meskipun mereka sudah banyak mendengar tentang Dobby dari Harry, mereka belum pernah ketemu dengannya. Bahkan Tuan Wesley pun ikut menoleh dengan penuh minat. Maaf, kata Harry pada si peri, kukira tadi kau peri yang kukenal. Tapi saya kenal Dobby juga, Sir, cicit si peri. Dia melindungi wajahnya seakan kemaluan. Meskipun box utama itu tidak begitu terang, nama saya Winky, Sir, dan Anda, Sir? Matanya yang coklat gelap melebar sampai sebesar piring kecil ketika memandang bekas luka Harry.
Anda pasti Harry Potter. Ya, kata Harry. Dobby bicara tentang Anda sepanjang waktu, Sir, katanya. Menurunkan tangannya sedikit saja dan tampak terkesima. Bagaimana kabarnya? Tanya Harry. Dia menikmati kebebasannya. Ah, Sir, kata Winky, menggelengkan kepalanya. Sir, saya tak bermaksud mencela Anda, Sir, tapi saya tak yakin Anda berbuat baik kepada Dobby, Sir, dengan membebaskannya. Kenapa? Tanya Harry kaget. Kenapa dia? Kebebasan memasuki kepalanya, Sir, kata Winky sedih. Menganggap diri di atas statusnya, Sir. Tidak bisa dapat pekerjaan lain, Sir. Kenapa tidak? Tanya Harry. Winky merendahkan suaranya setengah oktap dan berbisik. Dia minta bayaran, Sir. Bayaran? Kata Harry tak mengerti. Ya, kenapa dia tak boleh minta bayaran? Winky tampaknya ngeri mendengar itu dan merapatkan jari-jarinya sehingga wajahnya setengah tersembunyi lagi. Peri rumah tidak dibayar, Sir, kata dalam lengkingan yang terendam. Tidak, saya bilang tidak pada Dobby. Saya bilang pada Dobby cari keluarga yang baik, lalu menetap. Dobby tingkahnya macam-macam, Sir, tidak pantas untuk peri rumah. Kau bikin heboh terus, Dobby, kata saya. Lain kali berikutnya aku akan dengar kau dibawa ke Departemen Pengaturan Pengawasan Makhluk Gaib. Macam goblin biasa saja. Ya, sudah waktunya dia sedikit bersenang-senang, kata Harry. Peri rumah tidak boleh bersenang-senang, Harry Potter, kata Winky tegas. Dari balik tangannya, peri rumah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saya takut ketinggian, Harry Potter. Dia mengerling ke tepi box dan menelan ludah. Tapi tuan saya mengirim saya ke box paling atas dan saya patuh, Sir. Kenapa dia mengirimmu ke sini? Kalau dia tahu kau takut ketinggian, tanya Harry mengernyit. Tuan ingin saya menyediakan tempat untuknya. Tuan ingin saya menyediakan tempat untuknya. Harry Potter, dia sibuk sekali, kata Winky menelengkan kepala di kursi kosong di sebelahnya. Winky kepingin sekali kembali ke tenda Tuan Harry Potter, tetapi Winky melakukan yang diperintahkan kepadanya. Winky peri rumah yang baik. Dia kembali memandang topi box dengan ketakutan dan menyembunyikan matanya lagi. Harry berputar ke depan lagi. Jadi itu peri rumah, gumam Ron. Aneh ya. Dobby lebih aneh, kata Harry bersemangat. Ron mengeluarkan omniculanya dan mencobanya, memandang ke penonton di seberang mereka. Ajaib, katanya, menekan tombol pengulangan di sisinya. Aku bisa bikin cowok di bawah sana itu ngopi lagi. Dan lagi. Hermione sementara itu asik membaca daftar acaranya yang bersampul beludru dan berjumbai-jumbai. Pertandingan akan dibuka dengan peragaan maskot tim. Dia membaca keras-keras. Oh, itu selalu layak ditonton, kata Tuan Weasley. Tim nasional membawa makhluk-makhluk dari negara asal mereka untuk pamer. Perlahan box mereka terisi dalam setengah jam berikutnya. Tuan Weasley tak hentinya berjabat tangan dengan orang-orang yang jelas sekali penyihir sangat penting. Percy melompat bangun begitu seringnya sehingga bisa dikira dia duduk di atas landak. Ketika Cornelius Fudge, menteri sihir, tiba, Percy membungkuk begitu dalam sampai kacamatanya jatuh dan pecah. Dengan teramat malu, dia membetulkannya dengan tongkatnya dan setelah itu tetap tinggal di tempat duduknya. Beberapa kali melempar pandang iri kepada Harry, yang disapa Cornelius Fudge seperti menyapa teman lamanya. Mereka sudah pernah bertemu, dan Fudge menjabat tangan Harry dengan kebapakan. Bertanya bagaimana kabarnya, dan memperkenalkannya kepada para penyihir di kiri kanannya. Harry Potter, Anda tahu kan? Keras-keras dia memberitahu Menteri Sihir Bulgaria, yang memakai jubah beludru hitam indah sekali, dipelisir dengan emas. Tampaknya dia sama sekali tak mengerti satu kata Inggris pun, Harry Potter. Oh, masa sih? Anda tahu siapa dia? Anak yang bertahan hidup dari serangan Anda tahu siapa? Anda pasti tahu siapa dia. Si penyihir Bulgaria mendadak melihat bekas luka Harry dan mulai mengoceh keras dan bersemangat, menunjuk-nunjuk bekas luka itu. Aku tahu dia pasti. Akhirnya paham juga, kata Pat setelah kepada Harry. Aku tak berbakat belajar bahasa asing, aku perlu batik Crouch untuk urusan macam begini. Kulihat peri rumahnya menyediakan tempat duduk untuknya. Bagus juga, orang-orang Bulgaria ini mencoba menguasai semua tempat terbaik. Ini dia, Lucius. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh, menyelinap ke daerah kedua, menuju ketiga tempat yang masih kosong di belakang Tuan Weasley. Tak lain dan tak bukan adalah mantan pemilik Dobby, Lucius Malfoy, anaknya Draco.
dan seorang wanita. Harry menduga wanita itu tentunya ibu Draco. Harry dan Draco sudah bermusuhan sejak perjalanan pertama mereka ke Hogwarts. Draco yang berwajah pucat runcing dengan rambut pirang mirip sekali dengan ayahnya. Ibunya juga berambut pirang, jangkung dan langsing. Sebetulnya dia cantik, kalau saja tampangnya tidak mengernyit seakan ada bau busuk di bawah hidungnya. "Ah, Fudge," kata Tuan Malfoy, mengulurkan tangannya ketika dia tiba di dekat Menteri Sihir. "Apa kabar? Kurasa kau belum pernah bertemu istriku, Narcissa. Begitu juga anak kami, Draco." Halo, sapa Fudge, tersenyum dan membungkuk kepada Nyonya Malfoy. "Dan izinkan aku memperkenalkan kalian kepada Tuan Obleng." "Obleng, Tuan ya." Beliau Menteri Sihir Bulgaria, dan tak mengerti sepatah kata pun ya kukatakan, jadi biar saja. "Dan siapa lagi ya? Kau sudah kenal Arthur Weasley, kan?" Suasana mendadak tegang. Tuan Weasley dan Tuan Malfoy saling pandang dan Harry masih ingat jelas terakhir kalinya mereka berhadapan. Kejadiannya di toko buku Flores and Bloods, dan mereka berkelahi. Mata dingin Tuan Malfoy yang abu-abu menyapa Tuan Weasley dan kemudian sepanjang deret pertama. "Astaga, Arthur," katanya pelan. "Jual apa kau sampai bisa beli tiket box utama? Jelas rumahmu pun tak akan laku semahal ini." Fudge, yang tidak mendengarkan, berkata, "Lucius baru saja memberi sumbangan sangat besar untuk Santo Mungo, rumah sakit untuk penyakit dan luka-luka sihir. Atur dia di sini sebagai tamuku." "Ah, bagus sekali," kata Tuan Weasley dengan senyum sangat terpaksa. Mata Tuan Malfoy sudah kembali memandang Hermione yang wajahnya merona, tetapi membalas memandang dengan berani. Harry tahu persis apa yang membuat bibir Tuan Malfoy melengkung seperti itu. Keluarga Malfoy membanggakan diri sebagai penyihir berdarah murni. Dengan kata lain, mereka menganggap siapa saja yang keturunan Muggle, seperti Hermione, warga kelas 2. Meskipun demikian, karena dipandang Menteri Sihir, Tuan Malfoy tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk, mencemooh kepada Tuan Weasley, dan meneruskan berjalan ke tempat duduknya. Draco melempar pandang menghina kepada Harry, Ron, dan Hermione. Kemudian duduk di antara ayah dan ibunya. "Keluarga sok," Ron bergumam ketika dia, Harry, dan Hermione menoleh menghadap ke lapangan lagi. Saat berikutnya Ludo Bagman muncul. "Semua siap?" tanyanya. Wajahnya yang bunda berkilau seperti keju edam. "Pak Menteri, siap menonton?" "Siap. Kalau kau sudah siap, Ludo," kata Fudge santai. Ludo mencabut tongkat sihirnya, mengarahkannya ke lehernya sendiri dan berkata, "Sonorous," dan kemudian bicara mengatasi dengung suara yang kini memenuhi stadion yang penuh susah. Suaranya membahana di atas mereka, mencapai semua sudut. "Ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat datang. Selamat datang di final Piala Dunia Quidditch yang ke-422. Para penonton menjerit dan bertepuk. Ribuan bendera melambai-lambai kumandang kedua lagu nasional. Yang berbeda menambah bisinnya suasana. Pesan terakhir di papan raksasa di depan mereka sudah dihapus. Kacang segala rasa Bertie Boott. Setiap butir mengandung resiko, dan sekarang muncul tulisan Bulgaria kosong, Irlandia kosong. Dan sekarang tanpa banyak komentar saya perkenalkan maskot tim nasional Bulgaria. Bagian kanan stadion yang merupakan lautan warna merah bersorak riuh. "Apa ya yang mereka bawa?" kata Tuan Weasley, mencodongkan diri ke depan. Mendadak dia mencopot kacamatanya dan buru-buru menggosoknya pada jubahnya. "Vela." "Apa sih, Pel?" Namun 100 Vela sekarang melayang memasuki lapangan dan pertanyaan Harry terjawab. Vela adalah perempuan paling cantik yang pernah dilihat Harry. Hanya saja mereka bukan. Mereka tak mungkin manusia. Harry sesaat kebingungan ketika dia mencoba menebak apa sebetulnya Vela. Apa yang membuat kulit mereka bercahaya seperti bulan dan rambut mereka melambai ke belakang tanpa tiupan angin. Tetapi kemudian musik mulai berbunyi dan Harry tak peduli lagi mereka bukan manusia. Malah dia tak peduli apapun lagi. Para Vela sudah mulai menari dan pikiran Harry langsung kosong. Hal yang paling penting di dunia adalah dia terus memandang para Vela, karena kalau mereka berhenti menari, hal-hal sangat mengerikan akan terjadi. Dan sementara Vela-Vela itu menari, semakin lama semakin cepat pikiran-pikiran liar setengah terbentuk di benak Harry. Dia ingin melakukan sesuatu yang sangat impresif. Sekarang juga melompat dari box
ke tengah lapangan tampaknya ide bagus, tapi cukup baikkah itu? Harry, apa yang kau lakukan? Sayup-sayup terdengar suara Hermione. Musik berhenti. Harry mengejapkan mata. Dia sedang berdiri, dan sebelah kakinya sudah di atas dinding pembatas box. Di sebelahnya Ron membeku, dalam sikap seakan mau terjun dari papan loncatan. Jeritan-jeritan marah memenuhi stadion. Penonton tak ingin Vela-Vela pergi, termasuk Harry. Dia tentu saja akan mendukung Bulgaria. Dan dia heran sendiri kenapa ada samrok hijau besar bersemangat di dadanya. Ron sementara itu seperti orang linglung, mencabut samrok-samrok di topinya. Tuan Weasley sedikit tersenyum, maju dan menarik topi dari tangan Ron. Kau akan menginginkan topi ini, katanya, kalau Irlandia sudah muncul. Hah, kata Ron. Terengah-engah memandang para villa yang sekarang berderet di salah satu tepi stadion. Hermione berdecak keras. Ditariknya Harry agar duduk kembali. Astaga, katanya. Dan sekarang, raung suara Ludo Bakman, silakan angkat tongkat kalian untuk maskot tim nasional Irlandia. Saat berikutnya sesuatu seperti komet besar hijau meluncur ke dalam stadion. Komet itu mengelilingi stadion sekali, kemudian terbelah menjadi 2 komet lebih kecil. Masing-masing melesat ke tiang gawang, tiba-tiba pelangi melengkung menghubungkan 2 ujung lapangan, menghubungkan 2 bola cahaya. Penonton ber-oh dan ah, seperti kalau menonton pertunjukan kembang api. Sekarang pelangi memudar dan kedua bola cahaya bergabung menjadi satu lagi, membentuk samrok besar berpendar-pendar yang mengangkasa lalu terbang di atas tribun seraya mencurahkan hujan emas. Hebat! Teriak Ron ketika samrok itu melayang di atas mereka dan koin-koin emas besar berjatuhan, menghujani kepala dan tempat duduk mereka. Menyipitkan mata memandang tajam samrok. Harry menyadari bahwa samrok itu sebetulnya terbentuk dari ribuan laki-laki kecil mungil berjenggot. Memakai rompi merah, masing-masing membawa lampu kecil bercahaya keemasan atau hijau. Le Frencham, kata Tuan Weasley mengatasi sorak membahana dari penonton, yang sebagian besar masih berkelahi memperebutkan uang emas, atau meraba-raba di bawah tempat duduk mencari-carinya. Le Frencham adalah kurcaci kecil dalam dongeng yang dipercaya menyembunyikan emas di ujung pelangi. Ini, Ron berseru senang, menjejelkan segenggam koin emas ke tangan Harry. Untuk Omnipula, sekarang kau harus membelikan hadiah Natal untukku. Hah? Para Leprechaun terbang turun ke lapangan di seberang para Pela dan duduk bersila untuk menonton pertandingan. Dan sekarang para penonton, sambutlah tim Quidditch nasional Bulgaria. Inilah Dimitrov. Sosok berjubah merah naik sapu, geraknya begitu cepat sehingga cuma seperti bayangan samar, melesat ke lapangan dari pintu masuk jauh di bawah. Disambut sorak riuh para supporter Bulgaria. Ivanova, pemain berjubah merah kedua, meluncur keluar. Zograf, Levski, Vulkanov, Volkov, dan Kram. Itu dia, pagi Ron. Mengikuti Kram dengan omnikulanya, Harry buru-buru memfokuskan omnikula miliknya sendiri. Victor Kram bertubuh kurus, berkulit gelap pucat, dengan hidung besar bengkok dan alis lebat. Dia seperti burung pemangsa besar, susah dipercaya umurnya baru 18 tahun. Dan sekarang sambutlah tim Quidditch nasional Irlandia, teriak Bagman. Menampilkan Connolly, Ryan, Troy, Mallet, Moran, Quigley, dan Lynch. 7 bayangan hijau samar melesat ke dalam lapangan. Harry memutar putaran kecil di sisi omnikulanya dan melambatkan gerak para pemain sampai dia bisa melihat kata Firebolt pada masing-masing sapu mereka dan melihat nama mereka dibordir dengan benang perak di punggung masing-masing. Dan ini jauh-jauh datang dari Mesir, wasit kita kedua Asosiasi Quidditch Internasional yang terkenal, Hasan Mustafa. Penyihir kecil kurus dengan kepala botak total, tetapi kumisnya menyaingi Paman Vernon. Memakai jubah emas murni untuk menandingi stadion. Berjalan masuk ke lapangan, peluit perak menyembul dari bawah kumisnya. Tangannya yang satu menenteng kotak besar, dan tangan lainnya membawa sapunya. Harry memutar putaran omnikulanya kembali ke normal, memandang tajam-tajam ketika Mustafa menaiki sapunya dan menendang kotaknya sampai terbuka.
4 bola melesat ke udara, kuapel merah, 2 belajar hitam, dan Harry sekejap bisa melihatnya sebelum bola itu melesat lenyap dari pandangan. Snake emas kecil bersayap, seiring tiupan nyaring peluitnya. Mustafa melesat ke angkasa, mengikuti bola-bola itu. Pertandingan mulai, teriak Bachman, dan bola di tangan Mallet, Troy, Moran, Dimitrov kembali ke Mullet, Troy, Levski, Moran. Belum pernah Harry melihat Quidditch dimainkan seperti itu. Dia menekan omnikulanya keras sekali ke kacamatanya, sehingga batang hidungnya sakit. Kecepatan para pemain luar biasa. Para cheeser saling lempar kuapel begitu cepatnya sehingga Bachman hanya sempat menyebut nama mereka. Harry memutar lagi tombol pelambat di omnikulanya, menekan knob satu demi satu di bagian atas dan langsung saja dia menonton pertandingan dalam gerak lambat. Sementara huruf-huruf ungu berkilauan melintas di depan lensanya, dan gemuruh penonton bertalu-talu di gendang telinganya. Hawkseat, attacking formation. Formasi serang kepala elang. Dia membaca seraya mengawasi ketika Cheshire Irlandia terbang berdekatan. Troy di tengah, sedikit di depan Mullet dan Moran, menyerbu tim Bulgaria. Porskov, Beloy. Taktik Porskov adalah kilatan berikutnya ketika Troy seakan melesat ke atas membawa kuafel. Menjauh seraya menarik perhatian Cheshire Ivanova dan menjatuhkan kuafelnya ke Moran. Salah satu bita Bulgaria, Volkov menghantam keras-keras belajar yang lewat dengan pemukulnya yang kecil ke arah jalan yang akan dilalui Moran. Moran menunduk, menghindar, dan menjatuhkan kuafelnya, dan Levski yang terbang di bawahnya menangkapnya. Troy, gol! Raung Bachman, dan stadion bergetar dengan gemuruh aplaus dan sorakan. 10-0 untuk Irlandia. Apa? Teriak Harry memandang berkeliling dengan liar melalui omnikulanya, tapi Levski yang pegang kuafelnya. Harry, kalau kau tak mau menonton dengan kecepatan normal, kau akan banyak ketinggalan, teriak Hermione, yang menari-nari kegirangan, melambai-lambaikan tangan ke atas. Sementara Troy mengitari lapangan dengan riang. Harry cepat-cepat melihat melalui bagian atas omnikula dan melihat bahwa para Leprechaun di sisi lapangan semua sudah melesat ke angkasa lagi dan membentuk samrok besar gemerlapan di seberang lapangan. Para pela mengawasi mereka dengan cemberut, jengkel pada diri sendiri. Harry memutar kembali tombol kecepatan ke normal dan permainan dilanjutkan. Harry cukup tahu tentang Quidditch, jadi dia bisa melihat bahwa para Cheshire Irlandia hebat sekali. Mereka bekerja sama sebagai tim yang prima. Gerakan mereka sangat terorganisir sehingga tampaknya mereka saling membaca pikiran masing-masing ketika mereka menempatkan diri. Dan mawar di dada Harry berulang-ulang meneriakkan nama mereka, Troy, Mullet, Moran. Dan dalam waktu 10 menit, Irlandia sudah mencetak gol 2 kali lagi, mengubah skor menjadi 30-0 dan menyebabkan teriakan dan aplaus gagap gembira dari para supporter berjubah hijau. Pertandingan bertambah cepat sekali, tapi semakin brutal. Volkov dan Vulkanov, biter Bulgaria, memukul belajar sekuat tenaga ke arah Cheshire Irlandia dan mulai berhasil mencegah mereka menggunakan gerakan-gerakan terbaik mereka. 2 kali mereka dipaksa menyebar, dan akhirnya Ivanova berhasil menerobos barisan mereka, menembus kiper Ryan, dan mencetak gol pertama Bulgaria. Sumpal telinga kalian dengan jari, teriak Tuan Weasley sementara para Villa mulai menari untuk merayakan gol ini. Harry memejamkan matanya sekalian. Dia ingin berkonsentrasi pada pertandingan selewat beberapa detik. Dia mengerling lapangan. Para Villa sudah berhenti menari dan kuapel di tangan Bulgaria lagi. Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh astaga, Raung Bachman. 100.000 penyihir terperangah ketika kedua seeker, Kram dan Lange, menukik di tengah para Cheshire. Luar biasa cepatnya sehingga seakan mereka baru saja terjun dari pesawat tanpa parasut. Harry mengikuti turunnya mereka dengan omnikulanya menyipitkan mata mencari di mana snitnya. Mereka akan tabrakan. Jared Hermione di sebelah Harry. Dia setengah benar. Pada detik terakhir, Victor Krum menghentikan tukikannya dan terbang ke atas lagi. Lane sebaliknya, menghantam tanah dengan bunyi debam keras yang terdengar di seluruh stadion. Keluhan keras terdengar dari tempat duduk supporter Irlandia. Tipuan, keluh Tuan Weasley. Krum mengelabuinya. Time out, teriak Bachman. Sementara para petugas medis sihir terlatih bergegas memasuki lapang untuk memeriksa Ai dan Lynch. Dia tidak apa-apa, cuma pingsan, kata Charlie menghibur Ginny,
yang mencodongkan tubuh ke tepi box. Wajahnya ngeri, dan memang itu tujuan Kram tentu saja. Harry buru-buru menekan tombol pengulangan dan tahap demi tahap pada omnikulanya memutar-mutar putaran kecepatan dan menaruhnya lagi di depan mata. Dia melihat lagi Kram dan Lynch menukik dalam gerakan pelan. Wrong pen atau gerak tipu. Wrongski pengalihan perhatian seeker yang berbahaya. Begitu bunyi tulisan ungu pada lensanya. Dia melihat wajah Kram tegang berkonsentrasi ketika dia menghentikan tukikannya tepat pada waktunya. Sementara Lynch jatuh, terbaring, dan Harry paham Kram sama sekali tidak melihat Snape. Dia cuma ingin Lynch menirunya. Harry belum pernah melihat orang terbang seperti itu. Kram seperti tidak sedang naik sapu. Dia bergerak di udara begitu mudahnya sehingga tampaknya seringan bulu. Harry mengembalikan omnikulanya ke normal dan memfokuskannya pada Kram. Sekarang dia terbang melingkar jauh di atas Lynch yang sedang disadarkan oleh tim medis dengan beberapa cangkir ramuan. Harry yang mengawasi wajah Kram dengan lebih tajam melihat mata gelapnya melesat ke sana kemari 30 meter di bawahnya. Dia menggunakan waktu selama Lynch disadarkan untuk mencari Snape-nya tanpa gangguan. Lynch akhirnya bangkit berdiri disambut tepukan riuh supporternya, menaiki firebolt-nya dan menjejak ke angkasa lagi. Pulihnya Lynch tampaknya menyuntikkan semangat baru bagi Irlandia. Ketika Mustafa meniup peluitnya lagi, para cheese beraksi dengan kecakapan yang tak terhalangi oleh gerakan manapun yang telah disaksikan Harry sejauh ini. Selewat 15 menit yang lebih cepat dan lebih seru, Irlandia telah mencetak 10 gol lagi. Mereka jauh meninggalkan Bulgaria dengan skor 130 lawan 10, dan permainan mulai bertambah kotor. Ketika Mulet kembali melesat ke tiang-tiang gawang sambil memeluk erat Quaffle, kiper Bulgaria Zograf terbang menyongsong gadis ini. Apa yang terjadi berlangsung cepat sekali, sehingga Harry tidak melihatnya, tetapi teriakan kemarahan dari supporter Irlandia dan tipuan peluit Mustafa yang panjang dan nyaring membuat Harry sadar telah terjadi pelanggaran. Dan Mustafa membawa kiper Bulgaria untuk ditegur karena melakukan pelanggaran penggunaan sikut yang berlebihan. Bachman memberitahu penonton yang heboh berteriak-teriak, dan ya, penalti untuk Irlandia. Para Leprechaun yang telah melesat ke atas dengan berang seperti serombongan kunang-kunang yang berkelap-kelip ketika mulai dicurangi. Sekarang berkumpul membentuk formasi tulisan ha. Pila-pila di seberang lapangan melompat bangun, mengibaskan rambut dengan marah dan mulai menari lagi. Serentak para cowok keluarga Weasley dan Harry menyumpalkan jari mereka ke telinga. Tapi Hermione yang tak peduli segera saja menarik-narik lengan Harry. Harry menoleh kepadanya dan Hermione menarik jari Harry dengan tak sabar dari telinganya. "Lihat wasitnya," katanya terkikik geli. Harry menunduk memandang lapangan. Hasan Mustafa telah mendarat tepat di depan pila-pila yang sedang menari dan bersikap amat ganjil. Dia menegangkan otot-ototnya dan merapikan kumisnya dengan bergairah. "Wah, tak bisa begitu," kata Ludo Bachman, meskipun kedengarannya sangat geli. "Tolong tampar si wasit." Seorang petugas sihir medis berlari menyeberang lapangan. Jarinya tersumpal di telinganya dan menendang tulang kering Mustafa kuat-kuat. Mustafa sadar. Harry yang mengawasi melalui omnikulanya melihat bahwa Mustafa tampak sangat malu dan mulai berteriak menegur para pila yang sudah berhenti menari dan bertampang memberontak. "Kecuali aku sangat keliru, Mustafa sedang berusaha mengusir maskot tim Bulgaria," terdengar suara Bachman. "Ini sesuatu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya." "Oh, ini bisa heboh." Benar saja, kedua bitter Bulgaria, Volkov dan Pulkanov mendarat di kanan kiri Mustafa dan mulai marah-marah, menunjuk-nunjuk ke arah para Leprechaun yang kini dengan riang membentuk kata hehehe. Tetapi Mustafa tidak terkesan pada kemarahan kedua bitter Bulgaria. Dia menunjuk-nunjuk ke atas, jelas menyuruh mereka terbang lagi, dan ketika mereka menolak, dia meniup peluitnya pendek 2 kali. 2 penalti untuk Irlandia, teriak Bachman. Dan supporter Bulgaria meraung marah. Dan Volkov dan Vulkanov sebaiknya menaiki sapu mereka lagi. Ya, mereka sudah naik, dan Troy membawa Quaffle. Permainan sekarang mencapai tingkat keganasan yang belum pernah mereka saksikan. Bitter dari kedua tim bertindak tanpa balas kasihan, Volkov dan Vulkanov khususnya. Tidak peduli apakah pemukul mereka pemukul belajar atau pemain ketika mereka mengayun-ayunkannya dengan buas. Dimitrov meluncur menerjang Moran yang memegang Quaffle, nyaris membuat gadis ini terjatuh dari sapunya. "Curang!"
Raung supporter Irlandia, semua berdiri dalam samudra hijau. Curang! Terdengar gaung suara Ludo Bachmann yang dikeraskan secara sihir. Dimitrov menabrak Moran dengan sengaja, dan seharusnya penalti lagi. Ya, itu peluitnya. Para Levenchaun terbang naik lagi, dan kali ini mereka membentuk tangan besar dan membuat tanda sangat kurang ajar ke arah para Vela di seberang lapangan. Melihat ini, para Vela kehilangan kendali. Alih-alih menari, mereka berlari menyeberang lapangan dan melemparkan genggaman-genggaman api kepada para Levenchaun. Mengawasi mereka lewat omnikulanya, Harry melihat mereka sama sekali tidak cantik sekarang. Sebaliknya malah wajah mereka memanjang menjadi kepala burung berparuh tajam, dan sayap panjang bersisik bermunculan dari bahu mereka. Dan itulah sebabnya anak-anak, teriak Tuan Weasley mengatasi kebisingan penonton di bawah. Jangan menilai orang hanya dari wajahnya saja. Para petugas kementerian membanjir ke lapangan untuk memisahkan para Vela dan Ravenclaw. Tetapi tak berhasil. Sementara pertarungan seru di bawah belum apa-apa dibanding dengan yang berlangsung di atas. Harry memandang ke sana kemari melalui omnikulanya sementara Quaffle berpindah tangan dengan kecepatan luncuran peluru. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mallet, Ivanova, Moran lagi, Moran, gol! Tapi sorakan supporter Irlandia nyaris tak terdengar dikalahkan oleh jeritan-jeritan para Vela. Letusan-letusan dari tongkat-tongkat para petugas kementerian dan raung kemarahan supporter Bulgaria. Pertandingan langsung berlanjut lagi. Sekarang bola di tangan Levski, lalu Dimitrov. Bitter Irlandia Quigley memukul keras Blage yang lewat ke arah Kram. Yang kurang gesit menunduk. Blage itu menghantam wajahnya. Terdengar keluhan memekakkan telinga dari penonton. Hidung Kram tampaknya patah. Darahnya bercucuran, tetapi Hasan Mustafa tidak meniup peluitnya. Perhatiannya sedang terpecah dan Harry tidak mempersalahkannya. Salah satu Vela telah melempar segenggam api dan membuat skor sapunya terbakar. Harry ingin ada yang menyadari Kram terluka. Meskipun Harry mendukung Irlandia, Kram adalah pemain paling mengagumkan di lapangan. Ron jelas berpendapat sama. Time out, ayo, mana bisa dia main? Lihat saja tuh, lihat Lynch, teriak Harry. Karena si Seeker Irlandia mendadak menukik, Harry yakin ini bukan Wronski Peng, ini benar-benar. Dia sudah melihat Snape, teriak Harry, dia sudah melihatnya, lihat tukikannya. Separuh dari penonton rupanya sudah menyadari apa yang terjadi. Para supporter Irlandia sekali lagi bangkit seperti gelombang besar hijau. Berteriak-teriak, menyemangati Seeker mereka. Tetapi Kram mengejarnya. Bagaimana Kram bisa melihat kemana dia terbang? Harry tak tahu, bercak-bercak darah berterbangan di belakangnya. Tetapi dia sudah berhasil mengejar Lynn sekarang, dan mereka berdua meluncur bersamaan lagi ke tanah. Mereka akan jatuh, jerit Hermione. Tidak, teriak Ron. Lynn yang jatuh, seru Harry. Dan Harry benar. Untuk kedua kalinya Lynn terbanting keras di tanah dan langsung diserbu oleh para Vela yang marah. Snitch-nya, mana Snitch-nya? Raung Charlie. Di ujung barisan, sudah ditangkap. Kram, pertandingan sudah selesai, teriak Harry. Kram, jubah merahnya berkilat terkena guyuran darahnya. Melayang naik pelan, tangannya terangkat, menggenggam kilatan emas. Papan skor menyala mengumumkan Bulgaria 160, Irlandia 170. Para penonton rupanya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian perlahan seakan jumbo jet besar sedang menderum dengan tenaga penuh. Gemuruh teriakan supporter Irlandia makin lama makin keras dan meledak dalam sorak riang gegap gempita. Irlandia menang, teriak Bachmann, yang seperti juga para supporter Irlandia, tampak terperangah dengan pertandingan yang mendadak usai. Kram mendapatkan Snitch-nya, tapi Irlandia menang. Astaga, aku rasa tak ada yang menyangka akan berakhir begini. Buat apa dia menangkap Snitch-nya? Raung Ron seraya melompat-lompat. Bertepuk tangan di atas kepalanya. Dia mengakhiri pertandingan tepat saat Irlandia unggul 160 angka. Idiot. Dia tahu mereka tak akan bisa mengejar. Harry balas berteriak mengatasi gemuruh kebisingan juga, sambil bertepuk keras-keras. Chaser Irlandia terlalu bagus. Dia mau menentukan sendiri kapan pertandingan berakhir. Dia pemberani sekali ya, kata Hermione, mencodongkan tubuh ke depan untuk mengawasi Kram mendarat. Sementara serombongan petugas medis sihir menyeruak, menerobos rombongan Levenchaun dan Vela yang sedang berkelahi untuk bisa mendekatinya. Lukanya parah sekali.
Harry memasang omnikulanya di depan matanya lagi. Susah melihat apa yang sedang terjadi di bawah, karena Lepencau meluncur-luncur riang gembira di atas lapangan. Tetapi dia bisa melihat Kram. Dikerumuni petugas medis, dia kelihatan lebih masam dari sebelumnya dan menolak lukanya dibersihkan. Anggota timnya mengerumuninya, menggelengkan kepala, dan tampak terpukul. Tak jauh dari situ, para pemain Irlandia menari-nari riang, diguyur emas oleh maskot mereka. Bendera-bendera hijau berkibar di seluruh stadion. Lagu kebangsaan Irlandia berkumandang membahana dari segala sudut. Para Vela kembali ke wujud cantik mereka, walaupun tampak lesu dan sedih. "Phil, we fought bravely," terdengar suara muram di belakang Harry. "Mereka sudah berjuang dengan gagah berani," katanya. Ternyata Menteri Sihir Bulgaria yang bicara. "Anda bisa bahasa Inggris," kata Patch. "Perang sekali, dan seharian ini Anda membiarkan saja saya membadut." "Soalnya lucu sekali," kata Menteri Sihir Bulgaria semangat mengangkat bahu. Dan sementara tim Irlandia melakukan lompatan kemenangan diapit oleh maskot mereka. "Piala Dunia Quidditch dibawa ke box utama," raung Bachman. Mata Harry mendadak disilaukan cahaya putih terang benderang ketika box utama secara sihir diterangi agar semua penonton bisa melihat bagian dalamnya. Harry yang menyipitkan mata ke arah pintu masuknya, melihat dua penyihir yang tersengal menggotong piala emas besar ke dalam box. Itu mereka serahkan kepada Cornelius Patch, yang masih tampak jengkel karena telah menggunakan bahasa isyarat sepanjang hari dengan sia-sia. "Mari kita berikan tepukan meriah kepada tim yang menerima kekalahan dengan anggun. Bulgaria!" Bachman berteriak, dan ketujuh pemain Bulgaria menaiki tangga memasuki box. Penonton di bawah bersorak menghargai. Harry bisa melihat beribu-ribu lensa omnikula berkilat-kilat ke arah mereka. Satu demi satu para pemain Bulgaria memasuki sela di antara kedua baris kursi di box. Dan Bachman menyebut nama mereka satu demi satu ketika mereka berjabat tangan dengan menteri mereka. Dan kemudian dengan Patch. Kram yang paling akhir dalam deretan tampak parah. Dua mata gelap membengkak besar sekali di wajah yang bersimbah darah. Dia masih memegangi Snitch. Harry memperhatikan bahwa dia tampak kurang selaras di darat. Kakinya agak datar dan bahunya melengkung. Tapi ketika nama Kram disebut, seluruh stadion berteriak menyambut, menimbulkan suara gemuruh memekakkan. Dan kemudian giliran tim Irlandia Aidan Lynch ditopang oleh Moran dan Connolly. Jatuhnya yang kedua kalinya rupanya membuatnya pusing dan matanya tampak aneh. Tidak terfokus, tetapi dia nyengir senang ketika Troy dan Quigley mengangkat piala ke atas dan para penonton bergemuruh menyambut. Tangan Harry sampai ke bas, kebanyakan bertepuk. Akhirnya ketika tim Irlandia telah meninggalkan box untuk melakukan terbang kehormatan, sekali lagi berkeliling lapangan di atas sapu mereka. Aidan Lynch duduk di belakang Connolly, memeluk pinggangnya erat-erat dan masih nyengir kosong. Bachman mengacungkan tongkatnya ke lehernya dan bergumam, "Quietus. Mereka akan membicarakan ini selama bertahun-tahun," katanya serak. "Sungguh di luar dugaan saya yang tidak berlangsung lebih lama." "Ah ya, aku berutang kepada kalian. Berapa?" Ia berkata begitu karena Fred dan George telah melompati punggung kursi mereka dan berdiri di depan Ludo Bachman seraya nyengir lebar, dengan tangan terlulur. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.